Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mengumpulkan kebutuhan dari mata kuliah analisis dan desain sistem kelas E dengan topik nomor 2 yaitu sistem informasi program kreativitas mahasiswa di UPN VJT. Oke, sebelum dimulai kita perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Faiz Arozak dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, saya Gila Fares Limbong dengan NPM 3 digit terakhir 295. Perkenalkan, nama saya Naufa Evania Salina Putri dengan NPM 3 digit terakhir 082. Perkenalkan, nama saya Rinda Betantia dengan 3 digit NPM terakhir 099. Perkenalkan, saya Kanyana Tafala Vinenggolan dengan 3 digit NPM terakhir 188. Oke, langsung saja. Di sini ada gambaran umum sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi yang pertama ada gambaran umum sistem. Nah, proses pelaksanaan seleksi internal program kreativitas mahasiswa atau PKM di tingkat kampus saat ini masih berjalan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi khusus. Komunikasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola dilakukan melalui WhatsApp atau grup chat, sementara pengumpulan proposal serta revisi memanfaatkan Google Form. Penggunaan media yang terpisah-pisah tersebut menyebabkan dokumen dan informasi tersebar, riwayat revisi tidak terdokumentasi secara sistematis, serta status persetujuan proposal sulit dipantau secara terstruktur. Kondisi ini menjadi dasar perlunya perancangan sistem informasi seleksi internal PKM yang lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan alur pelaksanaan yang berjalan saat ini, proses seleksi internal PKM diawali dengan sosialisasi melalui media sosial fakultas dan penyampaian informasi oleh PIK PKM di masing-masing program studi. Pendaftaran dikelola secara manual untuk penentuan dosen pembimbing. Mahasiswa baru tercatat secara resmi setelah dinyatakan lolos seleksi fakultas. Proses bimbingan dilakukan melalui WhatsApp menyesuaikan jadwal dosen, dan pengumpulan proposal yang dilakukan melalui daring terpisah. Meski telah berbasis online, seluruh proses tersebut belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu mendokumentasikan data peserta, riwayat revisi, serta progres seleksi secara menyeluruh. Sistem yang dirancang saat ini merupakan sistem informasi seleksi internal program kreativitas mahasiswa (PKM) tingkat kampus. Sistem ini berfungsi sebagai media verifikasi dan pembimbingan proposal sebelum diajukan ke sistem nasional. Proses seleksi dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mekanisme persetujuan atau ACC atau revisi maksimal 5 kali sebelum dinyatakan tidak layak. Sistem ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan skema PKM, periode pendaftaran, dan template dokumen. Mahasiswa berperan dalam pengajuan proposal dan pengumpulan tugas. Dosen berperan dalam proses review, verifikasi, serta persetujuan proposal dan tugas. Dengan dirancangnya sistem informasi ini, diharapkan seluruh proses seleksi internal PKM dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi dalam satu platform. Sistem ini mampu meningkatkan koordinasi antara mahasiswa, dosen, dan pengelola, serta meningkatkan kualitas monitoring dan dokumentasi proposal sebelum diajukan ke tahap nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke bagian diagram. Saya bakal ngejelasin alur sistemnya secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi alur ini terbagi menjadi fase sebelum login dan fase sesudah login yang dipecah berdasarkan 3 role. 3 role tersebut meliputi admin, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Jadi kita masuk ke yang pertama dari start. Nah, terus setelah start ini di bawahnya ada halaman utama. Jadi pengguna ini berada di halaman utama untuk bisa melihat info dan list PKM yang aktif per fakultas. Jadi jika
PKM-nya ini nggak aktif, sistemnya ini bakal menahan pengguna di halaman utama dan harus mengulang kembali. Jadi, kalau aktif, pengguna bisa lanjut ke proses login atau registrasi bagi yang belum punya akun. Terus di bagian status login, setelah memasukkan data-data informasi pengguna, sistem ini bakal memvalidasi. Jadi jika ditolak, maka pengguna bakal kembali ke halaman login. Tapi jika diterima, pengguna bakal masuk sesuai role masing-masing. Ada admin kampus, mahasiswa, dan dosen. Scroll ke bawah ke bagian mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, jadi untuk alur mahasiswa dan dosen pembimbing ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap yang pertama ini ada alur alur mahasiswa mengunggah judul proyek, terus di sampingnya ada dosen pembimbing mengecek judul tersebut. Jika dosen tersebut menolak judulnya, mahasiswa bakal wajib mengulang pengajuan judul. Tapi jika di ACC, keduanya lanjut ke tahap kedua. Untuk tahap selanjutnya, yang kedua, mahasiswa wajib mengunduh template proposal terlebih dahulu. Setelah itu, mahasiswa masuk ke fitur track progress untuk mengunggah hasil proyek secara bertahap. Jadi syarat untuk lanjut ke tahap yang terakhir adalah seluruh progres itu harus terpenuhi 100% dan maksimal. Kita menuju ke tahap yang terakhir, mahasiswa menekan tombol trigger yang bertujuan untuk mengirim notifikasi ke dosen pembimbing untuk mengecek proposal akhir. Jadi jika dosen ini belum meng-ACC proposal akhir mahasiswa tersebut, mahasiswanya ini harus merevisi dan mengulang menggunakan fitur trigger lagi sampai ter-ACC. Lalu scroll ke atas ke bagian alur admin kampus. Jadi untuk admin kampus ini sebenarnya lebih sederhana ya daripada role yang lain. Jadi setelah login itu admin bakal masuk ke dashboard khusus untuk memonitor dan mengelola sistem websitenya, lalu prosesnya itu selesai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Is mic-nya is. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan fungsional dari sistem yang akan kami buat. Yang pertama, sistem menyediakan informasi, pengertian, dan detail PKM. Di sistem di sini akan menampilkan deskripsi dari program PKM internal kampus beserta informasi umum yang relevan bagi mahasiswa. Jadi untuk penyebaran informasi di sini bisa langsung dilihat dari web yang akan kami desain. Oke, selanjutnya ada sistem menyediakan informasi syarat dan ketentuan PKM. Sama seperti informasi pengertian, di sini juga tertera syarat dan ketentuan dari tiap-tiap PKM yang ada. Bagaimana cara kita daftarnya, bagaimana cara konsultasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada sistem menyediakan informasi tahapan dan template tugas PKM. Di sini sistem menampilkan alur kegiatan serta menyediakan template dokumen yang harus digunakan mahasiswa. Jadi untuk alur kegiatannya sudah juga dijelaskan di sini dan template dokumen untuk proposal judulnya atau proposal penelitiannya juga sudah disediakan di sistem yang kami rancang. Lalu sistem menyediakan fitur login dan logout pengguna. Sistem memungkinkan mahasiswa, dosen, dan admin mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing. Jadi dengan fitur login dan logout ini, jadi bisa difilter yang mana yang dosen, yang mana yang mahasiswa, dan yang mana yang admin. Oke, selanjutnya ada sistem menyediakan fitur registrasi akun. Sistem memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun sebelum menggunakan sistem. Jadi, kalau belum punya akun dan ingin mendaftar, tersedia fitur registrasi akun untuk pengguna-pengguna baru. Lalu selanjutnya ada sistem menyediakan manajemen peran pengguna. Sistem mengatur hak akses berdasarkan peran sebagai mahasiswa,
dosen, atau admin. Dengan akses masing-masing peran itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya sistem menyediakan fitur pengajuan proposal secara online. Berbeda dengan sistem yang ada saat ini yang secara manual, sistem yang kami gunakan sekarang memungkinkan mahasiswa untuk mengunggah dan mengajukan proposal PKM-nya secara digital dan langsung terintegrasi pada sistem yang kami rancang. Oke, selanjutnya sistem menyediakan fitur review dan persetujuan proposal oleh dosen. Nah, sistem yang kami rancang ini memungkinkan atau membolehkan dosen memeriksa proposal secara online dan langsung memberikan keputusan kepada dosen berupa persetujuan atau harus direvisi proposal yang dikirim oleh mahasiswa, begitu. Oke, selanjutnya sistem menampilkan status dan notifikasi proposal. Sistem memberikan informasi perubahan status proposal secara real-time kepada mahasiswa. Yang masih sama dengan yang tadi, terikat dengan yang tadi. Untuk status dan notifikasinya ini terkait dengan ACC atau revisi itu akan ditampilkan oleh sistem, gitu. Oke, selanjutnya ada sistem menyediakan fitur unggah tugas. Sama seperti fitur unggah proposal, di sini juga ada sistem untuk mengunggah tugas atau dokumen-dokumen untuk menuju ke tahapan selanjutnya. Lalu selanjutnya, sistem menyediakan fitur verifikasi tugas oleh dosen. Sama juga seperti sebelumnya, sistem memungkinkan dosen memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada sistem menyediakan fitur pelacakan progres. Sistem menampilkan perkembangan status proposal dan tugas yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi perkembangannya sudah di tahap apa, sudah di revisi keberapa, ataupun sudah di ACC atau belum. Di sini sistem sudah menyediakan fiturnya. Selanjutnya ada sistem menyediakan fitur pengajuan jadwal konsultasi. Sistem memungkinkan mahasiswa mengajukan jadwal konsultasi kepada dosen pembimbing. Nah, jadi dari laman web sendiri, sistem kami itu bisa mengajukan jadwal konsultasi. Seperti yang tadi di diagramnya, ada fitur trigger notifikasi. Jadi, mahasiswa cukup menekan satu tombol dan akan langsung masuk ke notifikasinya ke dosen untuk di ACC kapan dikonsultasinya. Lalu selanjutnya ada sistem menyediakan fitur persetujuan jadwal konsultasi oleh dosen. Nah, kalau yang tadi itu untuk mahasiswa, yang di sini untuk dosennya. Sistem memungkinkan dosen untuk menerima atau menolak pengajuan jadwal konsultasi. Notifikasi yang dikirim oleh mahasiswa akan masuk ke dosen, dan di sini dosen memiliki sistem sendiri untuk menerima atau menolak konsultasi tersebut. Nah, ada juga selanjutnya sistem menyediakan fitur persetujuan jadwal konsultasi oleh dosen. Nah, sistem memungkinkan dosen menerima atau menolak pengajuan sistem menyediakan notifikasi jadwal konsultasi. Oke, sistem memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa dan dosen terkait persetujuan jadwal. Jadi, bila di ACC, dosen juga bisa menentukan jadwal konsultasinya by sistem. Jadi berbeda dengan yang manual saat ini, kita hanya by WA atau by email. Di sini kita merancang sistemnya itu langsung terafiliasi dengan webnya. Oke, selanjutnya yang P ada sistem menyediakan fitur pengolahan skema PKM. Sistem memungkinkan admin mengatur jenis atau kategori PKM internal kampus. Oke, selanjutnya ada sistem menyediakan fitur pengelolaan periode dan deadline. Sistem memungkinkan admin mengubah atau menentukan waktu pembukaan atau penutupan pendaftaran. Lalu selanjutnya, yang terakhir, sistem menyediakan fitur pengelolaan template dokumen. Sistem memungkinkan admin mengunggah dan memperbarui template resmi yang digunakan oleh mahasiswa. Jadi di sini, sistem menyediakan fitur untuk admin kampus, untuk mengelola pendaftaran, penerimaan, dan penguploadan template dari proposal. Oke, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian selain kebutuhan fungsional, terdapat pula kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem yang kami kembangkan. Yaitu yang pertama ada akses sistem berbasis web, yakni sistem dirancang agar dapat dioperasikan langsung melalui web, sehingga pengguna bisa mengakses layanan tanpa hambatan instalasi perangkat lunak tambahan. Kemudian ada pembatasan hak akses atau role-based access control. Nah, sistem ini harus membatasi hak akses sesuai dengan peran pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, ataupun admin, untuk menjamin setiap pihak hanya dapat mengelola fitur sesuai kewenangnya. Kemudian ada audit dan logging aktivitas. Nah, sistem wajib melakukan pencatatan log terhadap seluruh aktivitas, seperti proses autentikasi, pengajuan berkas, dan validasi supaya dapat mendukung keperluan pemantauan serta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya ada maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan, yaitu sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui, sehingga perubahan seperti perbaikan kesalahan, penyesuaian fitur, atau peningkatan sistem dapat dilakukan tanpa mengganggu fungsi utama yang sudah berjalan. Kemudian ada keamanan penyimpanan data, yaitu sistem harus mengelola penyimpanan data proposal dan tugas secara aman dengan mekanisme yang ketat untuk menjaga informasi dari akses ilegal maupun kehilangan data. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada backup dan recovery data. Sistem harus memiliki mekanisme backup data secara rutin untuk menjamin data-data tetap tersedia apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem. Kemudian, notifikasi sistem, di mana sistem harus mampu menampilkan notifikasi secara cepat dan akurat agar seluruh informasi terbaru dapat diterima oleh pengguna tanpa adanya keterlambatan. Lalu ada dukungan format dokumen. Di sini sistem harus membatasi jenis dan ukuran file yang diunggah, misal hanya dapat mengupload PDF atau Docs, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan berkas. Lalu ada kemudahan penggunaan, usability. Sini antar muka sistem harus sederhana, mudah dipahami, dan responsif sehingga dapat digunakan dengan baik melalui laptop maupun smartphone oleh mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Sini ada dokumentasi kami dengan profil narasumber Diki Hadi F dan Lanang Adinata. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.